Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Kak Ardi dalam channel Kak Ardi Sang Pembelajar. Pada video kali ini kakak akan menjelaskan tentang perkembangbiakan hewan. Pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang perkembangbiakan tumbuh-tumbuhan. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Perkembangbiakan hewan dibagi menjadi dua, sama seperti perkembangbiakan pada tumbuh-tumbuhan. Ya, diinginkan menjadi dua. Yang pertama secara generatif atau secara kawin, yang kedua secara vegetatif atau tidak kawin. Yang secara kawin dikelompokkan menjadi tiga macam. Yang pertama disebut dengan ovipar. Apa itu ovipar? Yaitu bertelur. Yang kedua yaitu vivipar, yaitu beranak atau melahirkan. Dan yang ketiga ovovivipar, yaitu bertelur sekaligus beranak. Dan secara vegetatif atau tidak kawin pun juga dibagi menjadi tiga. Yang pertama secara tunas, yang kedua dengan cara membelah diri, dan yang ketiga dengan cara fragmentasi. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya satu persatu. Yang pertama perkembangbiakan secara generatif, secara kawin. Yang pertama ialah dengan cara bertelur atau ovipar. Nah, hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, contoh-contohnya ya ada angsa, ada ikan, ada katak, ada kupu-kupu, ada burung, dan lain-lainnya. Nah, itu adalah contoh hewan yang berkembang biak secara bertelur. Nah, pada perkembangbiakan hewan secara bertelur, dia memiliki ciri-ciri, yaitu dia tidak memiliki kelenjar susu. Yang pertama, dia tidak memiliki kelenjar susu. Dan biasanya juga yang kedua, dia tidak memiliki daun telinga. Nah, itu yang nampak, yang bisa kita lihat. Dan yang ketiga, ya, sebagian besar biasanya hewan ini mengerami telurnya, walaupun tidak seluruhnya. Ada sebagian seperti ikan dan katak tidak mengerami telurnya. Nah, itulah perkembangbiakan secara ovipar atau bertelur. Kita bisa lihat gambaran tentang bagaimana proses hewan bertelur. Di sini ada salah satu contoh, yaitu hewan angsa. Nah, inilah proses bertelurnya hewan, ya, prosesnya seperti itu. Kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu perkembangbiakan hewan secara generatif, secara kawin yang kedua, yaitu dengan cara vivipar. Apa itu vivipar? Yaitu perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan atau beranak. Nah, pada hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar, dia memiliki ciri ya, yang berlawanan dengan ovipar tadi, yaitu ciri hewan vivipar ialah memiliki daun telinga, memiliki kelenjar susu, dan biasanya ia menyusui anak-anaknya. Nah, itu ciri-cirinya. Dan contoh hewan-hewannya yang mungkin dalam kehidupan sehari-hari di sini sudah sering kita lihat, ada kucing, ada sapi, ada kelinci, ada juga ikan, ya, ada ikan paus, ada ikan lumba-lumba, dan ada juga singa, dan masih banyak lagi hewan-hewan yang lainnya yang berkembang biak dengan cara vivipar, yaitu melahirkan atau beranak. Nah, kita lihat di sini ada gambaran, ya, contoh video bagaimana proses hewan melahirkan. Di sini ada contoh dari gajah, ya. Nah, di situ kita lihat bagaimana anak gajah ketika dilahirkan itu ukurannya sudah lumayan besar, ya, dan dia butuh waktu hanya beberapa saat, kurang lebih 1 jam, anak ini bisa langsung berjalan, yang berbeda dengan manusia tentunya. Dan beratnya pun juga luar biasa, ya, bisa mencapai sekitar puluhan kilo. Kalau kita biasanya manusia cuma sekitar 3-6 kilo, ya,
seperti itu. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu perkembangbiakan generatif yang ketiga, yaitu dengan cara ovovivipar. Ya, ovovivipar itu ialah bertelur dan beranak. Maksudnya apa? Ya, hewan ini sebenarnya dia memiliki telur, cuma telurnya tidak dikeluarkan, tapi telurnya tetap berada di dalam tubuh induknya. Ya, setelah telurnya menetas, lalu dikeluarkan, jadi seolah-olah seperti beranak. Nah, itulah yang dinamakan ovovivipar, yaitu bertelur dan beranak. Nah, contoh dari hewan yang berkembang biak dengan ovovivipar ialah ada kadal, ada platypus. Nah, ini ada hewan platypus ya. Jadi paruhnya, mulutnya itu seperti bebek. Mungkin sebagian ada yang baru melihatnya. Ya, ada juga iguana. Ya, ada iguana, ada juga ya, ini hewan laut. Namanya kuda laut. Kuda laut itu sekalinya mengeluarkan anaknya itu banyak ya, sampai ribuan. Itu, dan ada juga di sini ikan ya, ikan pari dan juga ikan hiu. Dan ada beberapa jenis ular dan masih banyak hewan-hewan yang lainnya. Nah, kita lihat di sini ada proses bagaimana contoh hewan ovovivipar. Di sini ada ikan pari. Ya, jadi kalau kita lihat di video ini, seolah-olah ikan pari itu melahirkan. Nah, sebenarnya sekali lagi ikan pari ini ada telurnya di dalamnya, tetapi ketika telurnya sudah menetas, maka dikeluarkan anaknya. Jadi seolah-olah seperti melahirkan. Nah, itu ovovivipar. Nah, apa bedanya antara ovipar, vivipar dengan ovovivipar? Bedanya, ya tadi seperti disebutkan ciri-cirinya. Kalau ovipar, dia bertelur, dia tidak memiliki kelenjar susu dan juga dia tidak memiliki daun telinga. Kalau vivipar, ya dia memiliki daun telinga dan memiliki kelenjar susu. Dan kalau ovovivipar, ya dia bertelur sekaligus beranak. Nah, dia biasanya tidak begitu terlihat ciri-cirinya. Ya. Nah, persamaannya kalau antara ovipar dengan ovovivipar sama-sama bertelur, sama-sama memiliki telur. Cuman perbedaannya, kalau ovipar yang bertelur ini telurnya dikeluarkan. Kalau yang ovovivipar, telurnya masih tetap ada di dalam tubuh induknya. Nah, lalu perbedaan antara vivipar yang beranak atau melahirkan ini dengan ovovivipar, ya sama-sama beranak, jadi terlihatnya seperti beranak. Ya, antara vivipar dengan juga ovovivipar sama-sama beranak, mengeluarkan anaknya seperti melahirkan. Nah, bedanya, ya pada vivipar tidak ada telur di dalam tubuh induknya, sementara ovovivipar ada telur di dalam tubuh induknya. Nah, itulah pembahasan tentang perkembangbiakan generatif dari hewan. Selanjutnya kita masuk tentang perkembangbiakan vegetatif. Ya, perkembangbiakan vegetatif tadi sudah disebutkan, di sini ada 3 macam. Yang pertama dengan cara tunas. Nah, jadi bukan hanya tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas, ternyata hewan pun juga bisa berkembang biak dengan tunas. Jadi tunas itu kalau diperhatikan ya adalah bagian dari tubuh hewan tersebut ya, dan dia akan menonjol, akan membentuk sebuah tunas dan nanti akan memisahkan diri. Contoh dari hewan yang berkembang biak dengan cara tunas ialah, nah di sini ada contohnya adalah hidra. Yang belum pernah melihat, ini adalah hewan hidra. Hewan ini ukurannya kecil, ya mungkin tidak begitu terlihat jelas oleh mata kita. Namun, dan dia bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop, yaitu benda yang bisa melihat benda-benda yang ukurannya kecil. Itu hidra. Dan ada juga yang berkembang biak dengan tunas ini, yaitu anemo laut. Ya, anemo laut itu seolah-olah seperti rumput di laut, tapi itu sebenarnya adalah hewan. Ya, itu berkembang biak juga dengan cara tunas. Yang kedua yaitu dengan cara membelah diri. Nah,
Nah, hewan yang berkembang biak dengan cara membelah diri, contohnya di sini adalah amuba. Nah, amuba itu yang awalnya dia satu, lalu di dalamnya ada intinya. Inti dari amuba tersebut lalu dia membelah, akhirnya memisahkan diri menjadi dua bagian. Nah, itu contoh perkembangbiakan dengan cara membelah diri. Yang terakhir, yang ketiga, perkembangbiakan dengan fragmentasi. Apa itu fragmentasi? Fragmentasi itu ialah memotong ya, bagian dari tubuhnya. Contohnya ialah pada cacing planaria. Nah, cacing planaria itu kadang-kadang ada di sungai, ya, kadang-kadang ada di kolam dan lain-lainnya. Nah, biasanya kalau cacing planaria ini kita potong menjadi beberapa bagian, dia akan kembali seperti semula. Dipotong menjadi 10 bagian, 10-10-nya hidup menjadi cacing yang utuh. Nah, itulah penjelasan tentang perkembangbiakan hewan baik secara kawin generatif maupun secara tidak kawin atau vegetatif. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Jika ada saran bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.